Pemirsa kembali lagi bersama saya. Hari ini dalam dialog publik kita mengangkat tema Kafe Obat dan Makanan atau KKN asyik menjadi fasilitator edukasi, di mana saya menghadirkan 3 narasumber pada sore hari ini. Kepala Balai POM Bapak Fauzi sudah ada, kemudian juga Ketua LPPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tadulako Bapak Rusdi, dan juga agen edukasi obat dan makanan yang telah mendapatkan materi-materi terkait edukasi obat dan makanan, yaitu Dimas Permana dari Universitas Tadulako. Tadi kita masih ngobrol dengan Pak Fauzi. Pak Fauzi, kita tadi terpotong begitu ya. Seperti apa sebenarnya kemudian yang melatar belakangnya? Tadi kita sudah berbicara bagaimana kemudian memang Sulawesi Tengah ini cukup luas dengan tenaga pengawas yang sangat minim begitu. Kemudian silakan. Ya, dari tadi tenaga pengawas, kita berangkat dari tenaga pengawas yang jumlahnya memang hanya segitu untuk wilayah Sulawesi Tengah, satu provinsi. Kemudian juga kita dihadapkan juga dengan objek pengawasan kita. Jumlah objek pengawasan yang harus kita awasi ya secara resmi. Ini ada untuk sarana produksi pangan dan obat, karena ini unit transfusi darah termasuk obat. Kemudian dari sarana produksinya mungkin di Sulawesi Tengah lebih banyak pangan, MD dan PIRT, itu ada 852. Kemudian juga untuk sarana distribusi mulai dari obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan berbahaya, ini ada 1551. Kemudian sarana pelayanan kesehatan, ya, terdiri dari instalasi farmasi kabupaten, kemudian rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, rumah sakit bersalin atau klinik, apotek, dan toko obat berizin. Ini ada 998 sarana. Nah, ini jumlah yang sangat luar biasa. Betul. Dan kemungkinan besar dalam 1 tahun itu kita memang tidak bisa memeriksa seluruhnya sekaligus. Jadi baru beberapa tahun kemudian baru kita bisa periksa semuanya. Sedangkan kita harus bisa menjamin obat dan makanan ini tetap aman dan bermutu ketika sampai di masyarakat, begitu. Nah, kalau misalnya kita memutuskan untuk solusinya adalah menambah petugas, ya pasti itu harus kita tambah terus, gitu ya. Betul. Nah, tapi juga itu sangat-sangat tergantung dari kemampuan negara untuk bisa membiayai daripada aparatur pemerintahnya, kan. Nah, seperti itu. Maka cara yang paling efektif yang kita nilai untuk saat ini adalah bagaimana caranya masyarakat ini juga bisa melakukan pengawasan secara mandiri. Artinya memang kalau dalam filosofi kita di Badan POM, masyarakat ini adalah salah satu pilar pengawasan obat dan makanan selain pemerintah dan pelaku usaha itu sendiri. Betul. Gitu. Jadi masyarakat kita kita cerdaskan, kita mandirikan untuk bisa memilih kemudian mengkonsumsi atau menggunakan obat dan makanan yang aman dan bermutu, sehingga tidak ada kesalahan penggunaan obat, tidak ada salah pengolahan pangan, atau tidak ada yang salah menggunakan kosmetik, begitu ya, atau salah menggunakan suplemen. Apalagi sekarang banyak isu-isu yang muncul seputar, karena memang kita sekarang dalam pandemi COVID, ya mungkin kita juga dapat informasi-informasinya, gitu ya. Ada beberapa obat yang sempat viral, bisa mengobati COVID, padahal belum ada uji klinisnya, belum ditetapkan juga bisa mengobati COVID secara spesifik, dan isu-isu yang lainnya. Nah, ini harus diluruskan sehingga nanti masyarakat itu tidak salah, gitu ya. Terutama misalnya kalau kita bicara obat itu kalau kita konsumsi dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan sehat. Kalau misalnya pun kita nanti salah menggunakan obat, bisa jadi sakitnya tambah parah atau yang sehat menjadi sakit. Nah, itu hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Nah, ketika nanti masyarakat ini cerdas, maka kita harapkan mereka juga pertama bisa melindungi dirinya sendiri. Ya, artinya itu sebagai salah satu pilar dari pengawasan obat dan makanan. Kemudian juga untuk mencapai itu kita memerlukan jangkauan. Kalau tadi kita kembali lagi kepada SDM, SDM kita di Infokom, di bagian Infokom, di bagian untuk informasi dan komunikasi, edukasi, gitu ya, itu hanya 7 orang. 7 orang itu untuk Sulawesi Tengah.
Nah, Ya, kita artinya sangat minim sekali ya. iya, sangat-sangat gantian gitu. Tahun ini kita ke desa ini, tahun ini kita ke desa itu. Sedangkan desa tadi ada 1000-an lebih gitu ya. Betul. Nah, itu sangat-sangat tidak memadai berapa tahun kita baru bisa mengedukasi. Maka kita bekerja sama dengan banyak pihak gitu ya, sesuai dengan visi dan misi kita, membangun SDM-nya unggul, kemudian juga membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Kalau misalnya tahun lalu 2019 kita sudah bisa cerita, kita kerjasama dengan Pramuka untuk bisa penetrasi ke sekolah. Nah, tahun ini kita coba lebih naik lagi karena isu-isunya lebih sensitif lagi. Dan ini kita nilai ada mahasiswa sebagai agent of change di masyarakat yang bisa menangani ini nih, bisa menjelaskan hal-hal tersebut lebih baik, lebih detail gitu ya, dan lebih jauh. Nah, ini kerjasama kita kembangkan dengan Universitas Tadulako, dengan tadi ada penandatanganan MOU dengan Pak Rektor, dan Kepala Badan POM RI sebenarnya langsung, hanya dilakukan secara desk to desk karena COVID, dan ini akan berlangsung terus-menerus, dan kita akan memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa yang nanti melalui program KKN. Nah, nanti program KKN akan dijelaskan Pak Ketua Makanya LPPM. namanya KKN Iya, Asik karena begitu. KKN ini kita nilai mereka mampu gitu melakukan penetrasi sampai ke daerah-daerah terjauh. Baik. Sampai ke desa-desa yang terpencil, sampai ke tingkat masyarakat yang lapis masyarakatnya juga bisa bervariasi segmennya, sehingga kita nilai ini sangat strategis sekali ketika kita melakukan training terhadap mahasiswa, kita jadikan agen edukasi, kemudian mereka melakukan edukasi kepada masyarakat. Dan memang untuk tahun ini karena terjadi pandemi COVID, nah kita juga komunikasi dengan Universitas Tadulako bahwa KKN juga tidak bisa dilakukan langsung ke desa. Maka kita ubah sedikit untuk metodenya, kita lakukan secara online tadi seperti di video yang ditayangkan di depan. Daring jadi mereka melakukan IG live, ada kuliah WhatsApp-nya juga ya, melalui WhatsApp. Jadi ada komunitas-komunitas yang ditargetkan secara targeted, kemudian dalam tanda petik dirawat pengetahuannya, sehingga dari pengetahuannya yang kita nilai kurang, meningkat menjadi lebih baik. Begitu. Baik. Ya, kita akan kembali lagi ke Pak Fauzi. Saya mau ke Pak Rusdi dulu. Pak Rusdi, sebagai Ketua LPPM Universitas Tadulako, mungkin ada yang saat ini sedang menyaksikan dan mungkin belum mengenal secara dekat begitu LPPM Untat ini. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa LPPM ini dan kemudian bagaimana LPPM Universitas Tadulako ini kemudian membantu ataupun bekerja sama dengan Balai POM untuk efektivitas dari pengawasan obat dan makanan. Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Pertama saya ingin sampaikan bahwa Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi negeri itu mempunyai tugas tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Salah satu tugas daripada LPPM yaitu lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat, di mana di dalamnya ada KKN. KKN ini adalah bagian daripada pengabdian masyarakat Universitas Tadulako. Sehingga di dalam pelaksanaannya ada dua pencapaian yang harus kami capai di dalam pelaksanaan KKN. Pencapaian pertama yaitu pencapaian pendidikannya, yaitu ada pencapaian di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu pencapaian di bidang pengabdian masyarakat. Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah KKN itu dilaksanakan di masyarakat. Itulah yang ingin kami sampaikan, bahwa di dalam KKN ke depan ini kita akan melakukan dua ukuran, seberapa jauh pencapaian pendidikan A, B, C, D itu hasilnya, dan yang kedua seberapa jauh KKN itu dalam hal pencapaian pengabdiannya dirasakan oleh masyarakat. Sehingga LPPM sekarang itu mencoba membuat model-model baru di dalam pelaksanaan KKN. Selain ada 4, kita coba model KKN yang kita coba lakukan, dan salah satunya adalah model yang sekarang jalan dengan kerjasama dengan BP POM. Yang pertama adalah KKN yang selama ini dilakukan, yaitu KKN reguler, di mana Universitas Tadulako melaksanakan KKN reguler itu 5 kali dalam 1 tahun. Kenapa itu dilakukan? Dicari model-model tambahan karena Universitas Tadulako menerima mahasiswa yang cukup besar sekarang. Ada sampai 8.000-an sampai 9.000-an mahasiswa, dan ini harus ber-KKN tepat waktu.
Dan kalau diharapkan dari reguler saja itu kita bisa cuma dalam satu angkatan itu 1000-an, 1000 sampai 1500. Nah, kalau itu tidak tercapai dia KKN tepat waktu, maka mahasiswa itu juga mungkin tidak bisa selesai tepat waktu, kalau KKN-nya tidak tepat waktu. Sehingga ini yang kita coba lakukan kerjasama dengan beberapa baik departemen maupun Pemda yang ada di Sulawesi Tengah, termasuk di dalam hal ini sekarang yaitu dengan BP POM. Kita mencoba melaksanakan, jadi yang dilakukan sekarang ada pertama reguler, yang kedua adalah kerjasama dengan seperti BP POM, yaitu ada permintaan dari BP POM untuk KKN. Kami memberikan berapa yang dibutuhkan, katakanlah sekarang 30 kita kasih. Nah, jadi kalau ada permintaan kita kasih berapa, kemudian kita, jadi setiap saat di Universitas Tadulako sekarang itu ada pendaftaran KKN. Setiap saat ada setiap begitu, saat Pak? ada pendaftaran KKN, sehingga kalau ada permintaan itu kita bisa berikan. Tapi artinya memang karena pandemi saat ini, maka memang KKN itu tidak bisa dilakukan, apalagi KKN reguler begitu, tidak bisa dilakukan. Hanya bisa melakukan hal-hal yang dilakukan seperti tadi ada di VT, yaitu daring-daring saja begitu, Pak? Kalau KKN reguler tetap kita lakukan pada angkatan 90 yang kemarin, itu kita lakukan bahkan 3.500 KKN. Oh, baik. Dan itu mereka KKN tapi modelnya tidak model seperti dulu, seperti yang biasa, tetapi model daring. Mereka melakukan KKN di rumah masing-masing dengan memberi edukasi masyarakat di sekitarnya. Baik, artinya berangkat dari situ ini juga formatnya juga bentuknya juga sama seperti yang dikerjasamakan dengan Balai POM. Lalu kemudian Pak Rusdi, dari mana saja? Ini ada 30 ya, untuk angkatan tahun ini ada 30. Dari mana saja mereka? Kalau untuk yang dikirim, yang kerjasama dengan BP POM ini ada 3 fakultas yang ikut, yaitu Fakultas MIPA, dalam hal ini farmasi. MIPA, farmasi. Ya. Kemudian yang kedua dari ekonomi, dan yang ketiga dari FKIP. Jadi ada dari FKIP. Jadi KKN ini karena harus multidisiplin, filosofinya harus multidisiplin, beda dengan kalau magang kan monodisiplin. Kalau KKN itu harusnya multidisiplin, di mana mahasiswa diharapkan bisa bekerja sama dengan dengan fakultas yang tidak sama begitu, sehingga di dalam mereka bekerja ke depan itu bisa bekerja sama dengan yang tidak satu bidang. Tapi dari 3 ini, MIPA untuk farmasi, kemudian ekonomi dan FKIP, apa kemudian yang menjadi pertimbangan ada anak ekonomi di situ, Pak Rusdi? Saat itu yang masuk mendaftar, kemudian kita lihat, oh ya bisa silahkan saja melaksanakan, dan kita anggap bahwa semua yang akan ikut KKN itu bisa melaksanakan. Kenapa? Karena mereka sudah diberi kurikulum yang baik, dan itu rata-rata mereka sudah melulusi 100 SKS, artinya mereka mampu apapun yang diberikan sepanjang mereka dilatih, kami yakin bahwa mereka bisa melaksanakan di lapangan. Baik, Pak Rusdi, saya akan kembali lagi ke Anda. Nah, pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, sebentar lagi kami akan membuka line telepon di 0451452414. Saat ini ada di layar kaca Anda. Anda bisa bergabung bersama kami, misalnya ada pertanyaan ataupun kritik saran yang ingin diberikan langsung oleh Bapak Fauzi misalnya, atau Pak Rusdi dan juga Dimas nih. Saya akan ke Dimas dulu. Dimas adalah agen of change atau agen edukasi yang saat ini dimiliki oleh Universitas Tadulako bersama dengan Balai POM. Bisa diceritakan, Dimas, apa saja sebenarnya yang sudah Dimas rasakan begitu setelah menjadi agent of change ini sendiri? Oke, terima kasih pertanyaannya, Kak. Ya. Jadi pertama itu yang saya rasakan adalah menyenangkan, karena ini merupakan suatu pengetahuan yang baru bagi saya yang notabene orang-orang ekonomi. Oke. Jadi sebelum kita terjun mengedukasi kepada masyarakat, kita dilatih dulu sebelumnya oleh kakak-kakak BPOM. Nah, kita diberikan materi-materi edukasi untuk nantinya dibagikan ke komunitas-komunitas yang akan kita edukasi, seperti itu. Terus sebelum kita terjun intervensi ke masyarakat, kita melakukan pretest dulu. Nah, pretest itu gunanya untuk mengetahui sejauh mana sih wawasan komunitasnya kita yang sebelum diedukasi itu, wawasan mengenai obat atau makanan. Nah, itu kita pretest, lalu setelah kita intervensi, setelah pretest, maka kita akan intervensi. Nah, intervensinya itu selama 14 hari. Nah, kita di situ melakukan edukasi melalui media sosial, kita
melakukan edukasi melalui infografis, videografis maupun Instagram Live. Nah, setelah 14 hari kita lakukan intervensi kepada masyarakat, maka akan dilakukan post-test lagi. Nah, post-test itu kita lakukan sama seperti sebelumnya untuk mengetahui sejauh mana wawasan pengetahuan obat atau makanan yang komunitas ketahui. Nah, di situ nanti kita lihat bahwa apakah ada gap antara pre-test dan post-testnya. Jadi agen itu berharap bahwa ketika kita telah melakukan edukasi, masyarakat yang telah kita edukasikan itu akan meningkat pengetahuan mengenai obat dan makanan. Obat dan makanan seperti itu. Tapi artinya saat ini Dimas sendiri sudah berada di level mana? Sudah sampai ke post-test kah? Sudah. Sudah sampai ke post-test. Artinya sudah terlihat begitu komunitas masyarakat yang kalian sasar ini seperti apa hasilnya dari edukasi yang kalian berikan? Sudah ada hasilnya. Seperti apa? Kalau misalnya bisa kamu mungkin ceritakan secara singkat saja, apakah gapnya sangat besar? Jadi setelah kita melakukan edukasi selama 14 hari itu, terlihat bahwa komunitas yang kita edukasikan itu pengetahuan mengenai keamanan pangan, obat dan makanan itu meningkat. Nah, jadi itu yang kita harapkan itu telah berhasil seperti itu. Baik, saya ke Pak Fauzi. Pak Fauzi, kita mau melihat komunitas masyarakat yang kemudian akan disasar oleh agen edukasi ini seperti apa memilahnya? Jadi karena sekarang metodenya menggunakan daring, artinya masyarakatnya tidak terlokalisir di desa seperti KKN yang reguler misalnya gitu ya. Kita tidak bisa melokalisir seperti itu. Tapi memang komunitasnya agak lebih heterogen. Nah, dari segi usia, dari segi pekerjaan, dari segi gender begitu ya. Dan kita memang memanfaatkan jejaring yang ada di mahasiswa itu sendiri untuk saat yang sekarang. Ya. Jadi karena ini memang tadi betul dicampur tidak hanya jurusan farmasi, jadi jurusan yang nanti ekonomi yang berbicara tidak hanya nanti jurusan farmasi, mereka mungkin bisa lebih familiar gitu ya. Tapi karena ada training tadi, jadi diharapkan semuanya bisa minimal mengerti. Kalau misalnya tidak langsung memberikan edukasi, ini sebenarnya teknisnya para mahasiswa ini dibagi tim. Nah, dibagi tim, satu kelompok itu, satu tim itu 5 orang. Jadi nanti ada yang memang langsung face to face untuk melakukan edukasi, ada yang istilahnya tim sesnya di belakang, tim redaksionalnya, kemudian tim untuk persiapannya, untuk jejaringnya, membangun komunitasnya, gitu ya. Nah, itu kan tidak harus semuanya dari farmasi, tapi bisa memanfaatkan seluruh jejaring yang dimiliki oleh mahasiswa itu gitu sendiri. Ya, betul. Bisa dari keluarganya, dari alumni sekolah, dari SD, SMP, SMA gitu ya, atau tetangga, ataupun teman-teman lain, kenalan-kenalan di media sosial. Betul. Nah, itu yang kita incar dan kita petakan di awal, jadi ditetapkan dulu di awal. Jadi misalnya nanti masing-masing kelompok ini kita kasih target sekitar 100. Jadi satu kelompok kasih target 100 orang. Jadi kalau misalnya ada 30, karena memang kita nggak bisa training banyak-banyak juga untuk mengumpulkan orang. Jadi kita memang dibatasi, sangat-sangat dibatasi. Nah, dari 30 itu kalau dibagi masing-masing satu tim itu 5 orang, menjadi 6 kelompok. Nah, kalau misalnya 6 ini merawat dalam tanda petik 100 orang target komunitas, berarti kan dari 30 ini bisa istilahnya mengedukasi sekitar 600 orang, ya kan? Nah, itu jumlah duplikasi yang sangat luar biasa gitu yang kita miliki, ya. Walaupun nanti yang namanya medsos atau dunia maya pasti ada naik turunnya angkanya tuh gitu. Kita nggak bisa pas-pas banget gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi kita akan melakukan evaluasi, itu kan tantangan tersendiri kalau kita melakukan webinar, melakukan pertemuan virtual. Pasti saja ada orang yang datang pergi gitu ya. Nah, tapi ini si komunitasnya terus dirawat, dibuatkan grup, kemudian juga ada komunikasi tadi lewat grup. Komunikasi lewat grup ada yang berupa materi, ada juga infografis yang kita siapkan atau mahasiswa buat sendiri. Ada juga video-video tentang obat dan makanan, bagaimana memilih pangan yang baik, bagaimana kosmetik yang oke gitu ya, bagaimana menggunakan obat secara benar dan lain-lain. Nah, itu dibuat video supaya mudah untuk diterima dan dicerna oleh masyarakat. Jadi tidak melulu
harus IG live, langsung tanya jawab, langsung diterangkan gitu. Tapi selama 14 hari tadi dilakukan terus komunikasi yang intens dengan komunitas tersebut. Oke, baik.